Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 31-35. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Jantung Kinmu berdebar kencang saat dia mencabut pisau pembantai babi dari punggungnya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi sikap seperti itu. Sikap Mu Beifeng menempatkannya di bawah tekanan yang tak terlihat. Setiap tindakan dan perkataan yang dilakukan dan diucapkan oleh tetua ini memberikan tekanan luar biasa kepada semua orang sejak dia memasuki desa. Pertarungan antara dirinya dan kakak seniorku dipaksakan padanya dan dia tidak punya pilihan selain melawan. Namun, watak di depannya sekarang membuatnya sedikit takut. Apa yang masih kutakutkan setelah aku kencing di patung-patung batu di desa? Aku sudah melihat monster seperti wanita Wu dan iblis di istana penekan malapetaka. Kalau aku tidak takut, kenapa sekarang aku takut? Tidak peduli seberapa kuat Mu Beifeng, dia tidak akan pernah lebih kuat dari para dewa dan iblis. Kinmu menenangkan diri, menstabilkan emosinya yang panik. Dia melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Desa itu tidak terlalu besar dan termasuk dia, ada total 22 orang yang berdiri di sini seperti tumpukan kayu. Posisi setiap orang berdiri berbeda dan acak, memenuhi seluruh desa. Kepala desa berbaring di atas tandunya sementara apoteker berdiri di sampingnya. Jagal menyangga tubuh bagian atasnya di atas tumpukan kayu sementara matua bersandar di tumpukan lain. Nenek Si membawa keranjangnya, si bisu berdiri di depan bengkelnya, si tuli memegangi kuas tulisnya yang meneteskan tinta dan si cacat berdiri dengan satu kaki dengan bantuan kruknya. Orang-orang yang dibawa Mu Beifeng juga menaruh perhatian khusus pada penempatan mereka. Semua penempatan mereka sangat aneh, membuat semua orang sulit bergerak cepat di desa, apalagi berkelahi. Situasi seperti ini menuntut ketepatan yang luar biasa dalam menggunakan ki untuk memanipulasi pedang. Jika seseorang menggunakan ki untuk mengendalikan pedang, ia harus berhati-hati dan sangat teliti agar pedangnya tidak rusak karena bertabrakan dengan orang lain. Keterampilan pisau dari golongan teknik pertempuran tidak dapat mencapai hal ini, dan itulah sebabnya Kinmu yang telah mengolah keterampilan pisau pembantaian babi jagal, tidak dapat melakukannya. Di sini, tanya Kinmu. Qian Qiu menganggukkan kepalanya, kita akan bertarung di sini. Kinmu menyarungkan pisau pembantai babi dan memperlihatkan tinjunya yang kosong. Qian Qiu melihat Kinmu menyarungkan pisau pembantai babi dan matanya berbinar. Dia tidak menyangka Kinmu akan melawannya dengan tangan kosong. Sebelum Mu Beifeng membawa mereka ke sini, mereka telah menyelidiki reruntuhan di lembah. Dari tulang-tulang kakak seniorku yang tersisa, Mu Beifeng telah menyimpulkan bahwa dia telah meninggal karena keterampilan pisau Kinmu. Kinmu saat itu mengambil tongkat kayu dan menggunakannya sebagai pisau untuk memukuli kakak seniorku. Di tulangnya, terdapat berbagai retakan halus yang tersisa akibat pukulan hebat. Dari sini, dia dapat menyimpulkan bahwa teknik pisau Kinmu sangat rumit. Selain itu, kecepatan langkah kaki Kinmu juga pasti sangat cepat karena itulah satu-satunya cara dia bisa bergerak terus-menerus untuk menyerang kakak seniorku dari segala arah. Dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki Mu Beifeng, dan menjadi salah satu pakar di dunia, dia dapat memastikan bahwa Kinmu pasti telah menggunakan teknik bertarung dari jejak yang ditinggalkan Kinmu. Faksi teknik pertempuran terspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat dan memiliki sedikit atau tidak sama sekali pengalaman dalam menggunakan ki untuk memanipulasi pedang. Sejak saat itu, Mu Beifeng telah menetapkan rencana untuk membunuh Kinmu. Begitu mereka semua berada di desa, penempatan tempat mereka berdiri akan berbeda untuk menyusun formasi naga air Sungai Li. 9 mata formasi akan sengaja dibiarkan dan Mu Beifeng akan berdiri di posisi di atas kepala naga. Selain Qian Qiu, sisanya adalah para ahli dari Sekte Sungai Li. Untuk mencegah formasi naga air Sungai Li melepaskan efek gabungannya, penduduk desa lansia cacat harus menghalangi mata formasi tersebut. Kepala desa dan apoteker menghalangi mata naga tersebut sementara si buta menghalangi jantungnya. Si cacat, nenek si tuama, dan si jagal berdiri di persendian anggota tubuh formasi naga air. Sementara itu, si pandai besi menahan tubuh naga tersebut sementara si tuli menahan ekor naga tersebut. Hal ini mengakibatkan situasi di desa saat ini. Karena semua orang tersebar secara acak, sangat sulit bagi siapapun untuk bergerak cepat di desa atau menggunakan ki untuk memanipulasi pedang. Kecuali seseorang memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam menggunakan ki untuk memanipulasi pedang.
Jelas, Kinmu bukanlah orang seperti itu. Dan muridnya, Qianku, adalah orang seperti itu. Meskipun Qian Qiu masih seorang praktisi alam embrio roh, ia memiliki kompetensi yang sangat tinggi dalam menggunakan Qi untuk memanipulasi pedang. Benang Qi vitalnya dibentuk dengan sangat halus dan memiliki keterampilan yang menakjubkan. Ia pernah menggunakan Qi-nya untuk mengendalikan kuas untuk melukis lukisan tradisional seorang wanita cantik dari jarak 100 meter. Setiap helai rambut wanita pada lukisan itu tergambar dengan jelas dan sama sekali tidak berantakan. Jika Kinmu menggunakan pisau untuk melawannya, Kinmu pasti kalah. Itu di luar dugaan Qian Qiu ketika Kinmu menyarungkan pisaunya dan menerima tantangannya dengan tangan kosong. Namun, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tangan kosong jelas tidak menguntungkan melawan pedang harta karun. Selain itu, pedang yang dibawanya kali ini bukanlah pedang biasa, itu adalah pedang roh yang telah dipelihara dan lahir dalam harta karun ilahi 6 arah dari seorang praktisi seni ilahi. Dalam ketajaman, daya tahan, kekuatan atau spiritualitas, pedang roh akan jauh melampaui senjata biasa. Kinmu membungkuk memberi hormat, silakan, kakak senior. Qian Qiu membalas hormatnya saat pedang harta karunnya mulai berdengung di belakangnya, silakan, adik junior. Saat Kinmu mengangkat kakinya, pedang harta karun di belakang punggung Qian Qiu terlempar keluar dari kantungnya. Dengan Qi-nya yang mengendalikan pedang harta karun, pedang itu menusuk ke arah Kinmu dengan aura dingin yang mengancam. Benang Qi vitalnya sangat tipis sehingga tidak dapat dilihat dengan jelas dengan mata telanjang. Dengan getaran lembut, rentetan tusukan datang ke arah Kinmu dari berbagai arah yang sulit dengan kecepatan yang luar biasa. Sebagai seorang praktisi seni bela diri, mampu berlatih menggunakan Qi untuk memanipulasi pedang hingga tingkat ini sudah merupakan pencapaian yang sangat berharga. Langkah kaki Kinmu sangat lincah saat ia bergerak melewati orang-orang yang berdiri diam di sana. Namun, kecepatan pedang Qian Qiu bahkan lebih cepat. Seseorang akan terdiam melihat keterampilan pedang yang luar biasa. Pedangnya tidak memiliki ancaman bagi orang-orang yang berdiri di sana tanpa bergerak, namun, setiap gerakan mengancam nyawa Kinmu. Kinmu tidak dapat menghindari cahaya pedang itu bahkan jika dia telah menggunakan skill kaki pencuri surga milik si cacat. Ada terlalu banyak rintangan di sekitar sini dan setiap orang yang berdiri diam membatasi kecepatannya dan dia tidak dapat melepaskan kecepatan penuhnya. Suara mendesing. Kinmu mengamati api dalam benaknya dan Qi vitalnya tiba-tiba menjadi sangat ganas dan raungan naga terdengar samar-samar. Di lengannya, seekor naga api tampak samar-samar melingkari lengannya. Naga api ini tampak kabur. Terkadang kepala naga menyatu dengan tinjunya sementara di waktu lain cakar naga menyatu dengan telapak tangannya karena bentuknya yang selalu berubah. Saat cahaya pedang itu datang ke arah Kinmu, dia menyambutnya dengan sebuah pukulan. Tepat saat tinjunya hendak beradu dengan pedang roh, kelima jarinya tiba-tiba terbuka dan udara di telapak tangannya meledak, mengguncang ujung pedang yang datang ke arahnya. Dang 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 dang. Kelima jari Kinmu menjentikkan dan bertabrakan dengan seluruh pedang satu demi satu. Setiap jentikan meledak dengan ledakan keras seperti palu besar yang menghantam pedang dengan kejam. Ketika dia menjentikkan jari kelimanya, pedang roh itu telah dikibaskannya, menghancurkan benang Qi vital Qian Qiu pada saat yang sama. Kinmu mempercepat langkahnya lagi dan menyelinap ke kerumunan sambil bergerak cepat menuju Qian Qiu. Pada saat ini, Qian Qiu tampak tercengang, namun, dengungan pedang lain terdengar dari kantong pedangnya saat pedang roh kedua terbang ke arahnya. Kinmu tercengang dan segera mundur. Pedang roh ketiga kemudian terbang keluar, diikuti oleh pedang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Lebih dari 10 pedang roh hanyut bersama-sama dalam satu garis saat benang Qi vital Qian Qiu mengalir melalui gagang pedang hingga ke ujung pedang. Semua pedang terhubung dari gagang hingga ujung dan panjangnya mencapai 20 meter. Pedang-pedang itu seperti naga perak hidup yang berjatuhan di langit serta air sungai Li yang bergolak. Keterampilan pedang sungai Li, keterampilan pedang terbaik di perbatasan selatan. Pedang pertama Qian Qiu sangat lincah saat berputar ke segala arah. Pedang-pedang di belakangnya berputar bersama saat melewati kerumunan tanpa menyentuh siapapun. Dari sudut pandang Kinmu, dia hanya bisa melihat ujung pedang pertama dan tidak dapat melihat sisanya. Rasa ancaman yang kuat muncul di hatinya. Apa yang tidak dapat dilihatnya hanyalah sesuatu yang tidak diketahui, yang juga berarti bahwa ia tidak dapat menghindarinya karena ia tidak dapat memprediksi dari mana pedang itu akan datang. Keterampilan pedang sungai Li memang berbahaya. Pada saat ini, pedang roh pertama bergetar dan menusuk dengan rentetan serangan ke arah Kinmu, membuatnya silau. Mengikuti di belakang rentetan pedang, pedang roh kedua meninggalkan barisan dan tiba-tiba terbang ke arah leher Kinmu sambil dikendalikan oleh Qi vital mandiri lainnya.
Bulu kuduk Qin Mu berdiri tegak dan dia langsung bereaksi untuk meraih pedang roh yang mengakibatkan rasa sakit yang tajam di telapak tangannya saat dia tertusuk olehnya. Nenek Si tak kuasa menahan tangisnya namun ia tak meneruskan perkataannya setelah mendapat tatapan tajam dari kepala desa. Saat Qin Mu memegang pedang roh, pedang itu berontak di telapak tangannya dan menyebabkan lebih banyak luka, membuat telapak tangannya berdarah. Dengan ki vitalnya yang padat melindungi telapak tangannya juga, dia tidak membiarkan pedang roh itu mengiris telapak tangannya. Namun, di saat berikutnya, pedang roh ketiga meninggalkan barisan, diikuti oleh pedang keempat dan kelima. Tatapan mata Qian Qiu berkedip. Kemenangan sudah di depan mata. Bagi Qin Mu, berkultivasi hingga tahap ini meskipun usianya sudah lanjut bukanlah hal yang mudah baginya. Namun, Qin Mu hanya memiliki 2 tangan, bagaimana mungkin ia bisa menangkap semua pedang? Tiba-tiba, pupil mata Qian Qiu mengecil. Tangan Qin Mu berulang kali menggenggam semua pedang roh di tangannya, seolah-olah dia benar-benar telah menumbuhkan puluhan lengan. Sebelum pedang itu sempat menusuk Qin Mu, pedang itu sudah tertahan di gagangnya. 8 serangan petir bentuk ke-8, Buddha berlengan 1000. Ekspresi Qian Qiu sedikit berubah. Dia menggetarkan benang ki vitalnya, dan pedang roh di tangan Qin Mu bergetar hebat saat berusaha melepaskan diri dari telapak tangan Qin Mu. Pada saat yang sama, semua pedang lainnya menusuk ke arah mata dan tenggorokan Qin Mu. Qin Mu segera meraih gagang 5 pedang. Masih ada 7 pedang tersisa yang langsung menyerangnya. Pedang-pedang itu berdengung saat berputar seperti gasing di udara, mencoba membuat lubang besar di otaknya hingga ke tenggorokannya. Nenek Si tidak tahan melihat Qin Mu terluka. Tiba-tiba Qin Mu meraung keras dan ki vital yang tebal keluar dari tubuhnya dan menebas dengan pisau pembantai babi dari punggungnya. Mendering, ke-7 pedang itu terpotong pada saat yang sama dan mendarat di tanah. Benang ki vital yang sangat tebal. Qian Qiu tercengang. Tebasan Qin Mu datang tiba-tiba, membuatnya tidak dapat bertahan. Selain itu, benang ki vital Qin Mu sangat tebal dan kekuatan pisaunya juga sangat besar. Pisau pembantai babi juga sangat tajam, bahkan lebih tajam dan ulet dari senjata roh. Dengan kekuatan sebesar Qin Mu, dipadukan dengan ketajaman pisau pembantai babi, merupakan hal yang mudah bagi Qin Mu untuk mengiris 7 pedang Qian Qiu. Sebelum keterkejutan di hati Qian Qiu sempat mereda, Qin Mu tiba-tiba menjentikkan pergelangan tangannya dan melemparkan kelima pedang di tangannya ke arahnya. Kelima pedang itu melesat di udara dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Namun, Qian Qiu tersenyum dan mengangkat tangannya, menembakkan benang ki vital ke arah 5 pedang roh. Pada saat yang sama, beberapa pedang roh lainnya terbang keluar dari kantongnya lagi. Kantong pedangnya tidak terlihat besar dan seharusnya tidak dapat memuat banyak pedang, namun, anehnya pedang-pedang roh itu berhamburan keluar satu demi satu. Bertentangan dengan dugaannya, saat benang ki vital Qian Qiu melingkari pedang 5 roh yang terbang di atasnya, ekspresinya berubah drastis. Ki vital Qin Mu yang mengerikan sebenarnya tersembunyi di dalam pedang dan melonjak keluar menghancurkan benang ki vitalnya sebelum sempat melingkari pedang. Qian Qiu juga memiliki reaksi yang cukup cepat saat dia menggunakan pedang roh yang baru saja terbang keluar dari kantongnya untuk bertahan melawan 5 pedang roh. Pada saat yang sama, Qin Mu bergegas maju dan Qian Qiu segera mengarahkan jarinya ke punggungnya. Pedang roh lainnya melesat ke arah Qin Mu. Suara aneh keluar dari mulut Qin Mu. Suaranya sangat pendek tetapi mengandung temperamen yang tak terlukiskan. Suara aneh dan menyeramkan itu diiringi dengan mudra karana pemuda yang menyerang Qian Qiu dari jarak beberapa meter. Aku kamu. Qian Qiu hanya merasakan angin dari telapak tangan Qin Mu, tetapi angin itu tidak mengandung kekuatan apapun. Tepat saat dia hendak fokus mempertahankan 5 pedang roh, jiwanya tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya saat diserap ke telapak tangan Qin Mu, membuat jiwanya ketakutan. Buk, 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 buk. Terdengar 5 kali bunyi dentuman terus-menerus saat kelima pedang roh menusuk tubuhnya setelah ia kehilangan kendali atas pedang roh yang seharusnya digunakan untuk bertahan melawan musuhnya. Kelima pedang roh itu mengangkat tubuhnya ke langit dan mendarat terbalik. Bang! Pilar tempat menggantungkan bendera toko daging bergetar ketika mayat Qian Qiu mendarat di atasnya dengan kepala tertunduk. Telapak tangan Qin Mu masih berdarah saat dia mencengkeram tangannya dengan kuat, menyemprotkan darahnya dan menghancurkan jiwa Qian Qiu berkeping-keping. Devil Freedom Mudra sempurna untuk memadamkan jiwa. Qin Mu menoleh dan memperlihatkan senyumnya, "Nenek, aku menang." Nenek Si akhirnya merasa lega. Tetapi kemudian dia marah, "Bajingan kecil, tanganmu terluka. Aku akan memukulmu sampai mati nanti. Jangan usap darahmu di tubuhmu. Jika baju baru itu kotor dan nodanya tidak bisa dibersihkan, aku juga akan memukulmu sampai mati."
Tatapan kepala desa jatuh pada Mu Beifeng yang duduk di depannya dan berkata, "Saudaramu, muridmu telah kalah. Apakah kamu ingin mengambilnya kembali dan meletakkannya di peti mati dengan mengenakan kain kafan?" Mu Beifeng mengangkat kepalanya dan melihat mayat Qian Qiu yang tergantung di pilar. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku akan membawa mayatnya kembali dan memberinya pemakaman yang layak." Sebaliknya, adik kecil ini jelas memiliki kultivasi yang sangat padat tetapi dia menggunakan suara iblis dari teknik iblis. Aku membenci metode tercela seperti itu. Yang dimaksudnya adalah jurus yang telah membunuh Qian Qiu, mudra kebebasan iblis. Meskipun dia belum pernah melihat jenis mudra ini sebelumnya, tetapi suara yang keluar dari mulut Qin Mu jelas merupakan suara iblis, oleh karena itu apa yang digunakan Qin Mu jelas merupakan teknik iblis. Dia bisa melihat kultivasi Qin Mu yang padat, jauh lebih padat daripada Qian Qiu, namun, Qin Mu tampaknya tidak memiliki banyak pengalaman hidup dan mati sehingga dia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Menggunakan teknik iblis untuk menang hanyalah tipuan murahan baginya, oleh karena itu, dia membencinya. Tatapan kepala desa goyah. Dia juga tidak tahu di mana Qin Mu mempelajari teknik iblis dan benar-benar berhasil menarik jiwa lawannya untuk membunuhnya. Satu-satunya orang yang menempuh jalan iblis sejati adalah Nenek Si. Mungkinkah dialah yang telah memberikan keterampilan itu kepada Qin Mu? Kepala desa berkata dengan lembut, "Muer, memadamkan jiwa adalah hal yang tabu, jadi cobalah untuk mengurangi penggunaan cara seperti itu." Qin Mu segera menganggukkan kepalanya. Kepala desa memandang Mu Beifeng dan berkata, "Masih ada 11 peti mati yang tersisa." Alis Mu Beifeng terkulai dan menjawab, "Karena peti mati dan kain kafan sudah jadi, tentu saja kita perlu menggunakannya." Kepala desa mempersilakan, "Silakan." Mu Beifeng bangkit, "Silakan." Formasi naga air Sungai Li diaktifkan dengan ledakan keras dan 10 ahli di belakangnya meledak dengan aura yang mengesankan, menghubungkan aura mereka dalam satu garis dengan aura Mu Beifeng. Suara mendesing, air sungai melonjak saat uap air menyebar ke udara. Di desa lansia cacat yang kecil, sebuah sungai panjang tiba-tiba muncul entah dari mana dengan ombaknya yang meluap ke langit. Sungai yang bergerak ini persisnya adalah Sungai Li di perbatasan selatan. Mu Beifeng dan 10 ahli sekte Sungai Li berdiri di Sungai Li yang kecil ini. Pedang yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat bergerak maju mundur di sungai, seperti ikan perak kecil. Sekte Sungai Li dikenal karena penguasaan pedang mereka dan penguasaan pedang sekte ini dapat dianggap yang terbaik di perbatasan selatan. Dengan 10 ahli Sungai Li yang mengeksekusi formasi naga air Sungai Li bersama pemimpin sekte mereka Mu Beifeng, jumlah pedang terbang yang mereka gunakan tidak terbayangkan. Dulu ketika Nenek Si bertarung melawan 5 tetua Sungai Li, ketua 5 tetua, Qi Yanbing telah menyembunyikan 6.842 pedang di dalam peluru pedangnya yang sudah sangat menakutkan. Dan sekarang jumlah pedang di formasi naga air Sungai Li 10 kali lebih banyak dari jumlah pedang yang disembunyikan Qi Yanbing di dalam peluru pedangnya. 10.000 pedang terbang membentuk naga perak di dalam air. Banyak kilatan pedang mengalir di dalam tubuh naga itu, bersiap untuk menimbulkan kekacauan. Ini adalah pertama kalinya Qin Mu melihat formasi pedang yang begitu menakutkan, yang sebelumnya tidak berani ia bayangkan. Jika formasi pedang itu dilepaskan, mungkin akan menghancurkan seluruh desa. Kepala desa tetap bersandar di tandunya. Tidak ada perubahan ekspresi saat menghadapi formasi pedang yang menakutkan di depannya saat dia berkata dengan lembut, "Buta." Si buta mengangkat kepalanya seolah-olah sedang melihat misteri formasi naga air Sungai Li. Namun, dengan rongga matanya yang kosong, bagaimana dia bisa melihat tanpa bola matanya? Pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya itu mengeluarkan suara melengking tajam seperti naga yang mengamuk dan meledak dengan ganas. Pedang-pedang itu menembus udara dan memberikan tekanan yang mengguncang bumi pada desa lansia cacat. Si buta mengangkat tongkat bambunya dengan satu tangan dan mengarahkannya ke arah cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya sambil melantunkan mantra panjang. "Dengan keterampilan membunuh nagaku, aku akan menghancurkan Sungai Li hari ini." Ding! Suara benturan keras menenggelamkan suara derit semua pedang. Naga perak di udara yang tampak seperti bisa menghancurkan segalanya tiba-tiba menjadi kaku. Banyaknya pedang tiba-tiba berdenting dan menusuk ke tanah. Si buta dengan lembut mengangkat tongkat bambunya dan Sungai Li yang terbentuk oleh banjir itu terangkat oleh tongkat itu sebelum hancur. Sungai Li tidak dapat mempertahankan bentuknya dan berubah menjadi genangan air besar yang turun. Lantunan panjang Blind masih berlanjut saat dia melangkah maju di dalam air. Sepatunya tidak menyentuh permukaan air dan tongkat bambu di tangannya menunjuk ke sana kemari. Hanya dengan sekali tusukan, bagian tengah alis salah satu ahli Li Jiang meledak saat tongkat itu menembus kepalanya. Orang lain mengangkat tangannya untuk menghalangi tetapi tongkat bambu itu menembus telapak tangannya dan masuk ke dadanya.
Si buta berjalan dari awal sungai hingga akhir. Di belakangnya, mayat-mayat berjatuhan dari langit satu persatu saat ia akhirnya berhadapan langsung dengan Mu Beifeng. Saat sosok mereka saling bertautan, Qin Mu tidak dapat melihat berapa kali mereka berdua telah bentrok dan berapa banyak seni ilahi yang telah mereka lakukan. Mu Beifeng mendarat di tanah dan berjalan 2 langkah ke depan. Sementara itu, Blaine masih terpaku pada kata, hari ini aku akan menghancurkan Sungai Li. Aku tahu siapa dirimu, buta. Aku tidak pernah menyangka kau akan bersembunyi di sini dan tidak pernah menyangka kau akan memiliki kekuatan seperti itu setelah matamu hancur. Setelah menyelesaikan kalimatnya, wajah Mu Beifeng tiba-tiba berubah pucat pasi dan dia duduk di depan kepala desa, memohon dengan suara lembut, kami, Sekte Sungai Li, bergantung pada sungai untuk mencari nafkah. Tradisi kami adalah menguburkan mayat di air dan tidak boleh dibiarkan terbuka ke tanah. Semoga saya mendapatkan restu Anda. Kepala desa menganggukkan kepalanya, jangan khawatir, sungainya ada tepat di luar desa. Aku bisa mati tanpa penyesalan saat bertemu Dewa Tombak. Mu Beifeng meninggal dunia dengan senyuman di akhir nafasnya. Berjalan ke punggungnya, Qin Mu terlonjak kaget saat ia melihat lubang besar di belakang kepala Mu Beifeng. Cukup sulit untuk berjalan-jalan dengan genangan air dan pedang di mana-mana di desa. Mayat-mayat yang bergelimpangan juga memberikan perasaan yang menakutkan dan aneh. Kepala desa melihat situasi itu dan mengerutkan kening, si cacat, bersihkan mayat-mayat itu dan taruh di peti mati. Jangan biarkan mayat mereka membusuk di alam liar dan buang saja ke sungai. Bakar juga perahu kertas, burung bangau, dan sesaji untuk mereka. Si cacat melangkah maju sambil terpincang-pincang dan melirik ke arah si buta sambil terkekeh, orang tua yang tidak penting membacakan puisinya namun itu hanya omong kosong. Si buta menjadi marah ketika kumisnya terbang ke atas karena napasnya, kau bahkan tidak bisa jika kau ingin membaca. Kau bahkan tidak tahu cara membaca. Nenek si segera mengingatkan si cacat, ingatlah untuk menyimpan barang-barang bagus saat mengemasi mayat mereka. Jangan masukkan mereka ke dalam peti mati juga. Kita masih perlu memiliki sesuatu yang berharga agar kita bisa menjualnya untuk membeli bahan dan bumbu. Baiklah. Di Great Ruins, barang yang paling berharga bukanlah perhiasan, melainkan bumbu dapur dan kain. Barang-barang ini tidak dapat ditemukan di Great Ruins dan hanya dapat dikirim ke border Dragon City dari dunia luar. Setelah itu, penduduk Great Ruins akan menggunakan harta karun dan kulit binatang untuk memperdagangkannya. Itulah sebabnya orang dapat mengatakan bahwa garam bahkan lebih berharga daripada emas. Setiap kali nenek si harus menarik kereta berisi harta karun dan beberapa ternak ke kota naga perbatasan hanya untuk menukarnya dengan beberapa bumbu. Apoteker maju dan mengoleskan obat pada tangan Qin Mu sebelum membalut lukanya. Ia menggelengkan kepala dan berkata, ki vitalmu tidak cukup kuat untuk menangkap pedang dengan tangan kosong. Jangan coba-coba pamer lain kali. Qin Mu merasakan sensasi dingin di telapak tangannya dan tidak bisa merasakan sakit lagi, teknik pengendalian pedangku masih belum sampai di sana. Aku masih belum bisa segesit orang dari sekte Li Jiang itu. Aku merasa ada kekuatan di tubuhku yang tidak bisa kulepaskan. Itu sangat normal. Teknik pengendalian pedang Bacer terlalu buruk, jadi dia tidak cocok untuk mengajarimu. Apoteker itu menyeringai, ada seseorang yang tahu teknik pengendalian pedang yang mendalam, tapi sayang dia tidak mau mengajarimu. Wajah kepala desa berubah sedikit lebih gelap dan berkata dengan kaku, apoteker, air di sini terlalu banyak. Suruh aku kembali ke dalam. Apoteker tersenyum, kalau begitu, kepala desa harus menunggu sebentar karena saya masih membalut tangan Qin Mu. Setelah lukanya diperban, Qin Mu melihat si pandai besi Mute mengambil sebilah pedang di tanah dan menggoyangkannya pelan. Pada saat itu, ribuan pedang terbang secara otomatis dan bertabrakan dengan pedang di tangan si pandai besi Mute. Pedang-pedang lainnya lenyap saat menyatu menjadi pedang, membuat Qin Mu terkagum-kagum. Qin Mu juga maju dan mengambil pedang untuk menggoyangkannya tetapi tidak terjadi apa-apa. Mute menyeringai lebar dan mengeluarkan beberapa suara. Ia lalu menggosok pedang di tangannya dan pedang itu malah mengecil semakin ia menggosoknya. Dalam sekejap mata, pedang itu telah berubah menjadi butiran perak kecil seukuran ibu jari. Qin Mu menatap pedang di tangannya dan ingin menggosoknya juga untuk melihat apakah itu akan berubah menjadi butiran perak kecil. Apoteker yang melihat ini, segera memperingatkan, jangan menggosoknya. Aku baru saja membalut lukamu. Berhenti menggodanya, bisu, kalau tidak, aku akan meracunimu sampai mati. Si bisu tidak dapat berhenti tertawa dan meraih pedang terbang dari tangan Qin Mu sebelum memasukkan butiran perak ke dalam tangannya. Patah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Qin Mu mendengar bunyi patah dari bahunya saat ia terkapar ke tanah karena beratnya pelet perak itu.
Si bisu terlonjak kaget dan menepuk dahinya sendiri. Ia lupa bahwa ribuan pedang menyatu di dalam pelet perak ini. Seberapa berat pelet itu jika beratnya adalah gabungan dari ribuan pedang? Karena Kinmu tidak sadar, beban tersebut tentu saja membuat bahunya terkilir dan dia pun terjatuh ke tanah. Tepat saat bisu hendak menarik bahu Kinmu ke belakang, nenek si tiba-tiba datang dan menendangnya keluar desa entah kemana. Teriakan terdengar dari langit di luar desa dan semakin lama semakin keras. Dengan wajah muram, nenek si mengembalikan bahu Kinmu ke tempatnya dan menggerutu dengan marah. Mereka yang tidak bisa bicara selalu yang paling nakal. Mereka selalu penuh dengan tipu daya nakal. Muer, pedang-pedang ini adalah pedang ibu dan anak. Di antara ribuan pedang, ada pedang ibu sementara sisanya adalah pedang anak-anak. Selama kamu menemukan pedang ibu, kamu dapat memanggil kembali semua pedang anak-anak. Namun, pelet pedang Sekte Sungai Li sangat berat sehingga mustahil bagimu untuk mengangkatnya sekarang. Dia mengambil sebilah pedang dan menggoyangkannya dengan lembut seperti bisu. Seketika, ribuan pedang berterbangan dan menyatu dengan pedang induknya. Nenek si tersenyum dan melanjutkan, untuk mengubah pedang kembali menjadi pelet pedang, kamu tidak perlu menggosoknya. Mute hanya menggodamu. Kamu hanya perlu membuat ki vitalmu cocok dengan pedang induk dan pedang itu akan menyusut kembali menjadi pelet pedang. Demikian pula, kamu dapat menggunakan metode ini untuk melepaskan pedang anak-anak di pedang induk. Kinmu mengamati pelet pedang di telapak tangannya dan mengedipkan matanya dengan bingung. Nenek, sepertinya kamu punya banyak pelet perak seperti itu di kamarmu. Ada. Nenek berkedip sambil menyipitkan matanya dengan bingung. Ada. Kinmu teringat pernah melihat butiran perak seperti itu di kamar nenek si dan jumlahnya cukup banyak. Beberapa berserakan di bawah tempat tidur sementara beberapa lainnya disembunyikan di sepatu yang tidak dipakai serta di sudut-sudut ruangan. Saat masih muda, ia bahkan menggunakan butiran perak sebagai kelereng dan melemparkannya ke sana kemari. Dia bahkan melihat nenek si menggunakan pelet perak tersebut sebagai pakan ayam untuk membesarkan ayam-ayam tua. Dia merasa sangat takut memikirkannya sekarang. Pasti akan menjadi pemandangan yang mengerikan jika butiran perak itu meledak menjadi ribuan pedang di dalam perut ayam tua itu. Untungnya kejadian seperti itu tidak terjadi. Tatapan nenek si berkedip, jika kamu bisa memetiknya saat masih muda, maka itu adalah butiran perak biasa dan bukan butiran pedang. Kinmu tidak begitu percaya padanya dan melanjutkan, aku juga pernah melihat peti besar di bengkel kakek bisu. Di dalam peti itu penuh dengan butiran perak seperti itu. Nenek si mengedipkan matanya lebih polos daripada Kinmu dan menyeringai, apakah menurutmu si bisu begitu kaya? Kinmu tercengang mendengar kata-katanya. Si bisu benar-benar tidak terlihat seperti orang kaya. Dia jelas-jelas orang yang hanya tahu cara menjadi pandai besi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nenek tersenyum, jangan terlalu banyak berpikir. Kita semua adalah orang biasa di desa. Kita semua sangat miskin sehingga kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, kita semua adalah orang tua yang cacat, jadi semuanya normal di desa kita yang biasa. Jika kamu menduga bahwa peti bisu penuh dengan peluru pedang, kamu mungkin juga menduga bahwa kuali air di sudut itu juga merupakan harta karun. Kinmu melihat kuali air yang dibicarakannya. Kuali itu diletakkan di bawah atap bengkel untuk menampung air hujan, namun, yang aneh adalah Kinmu belum pernah melihat kuali air itu terisi penuh sebelumnya. Tidak peduli seberapa besar hujannya, kuali air itu selalu setengah penuh. Selain itu, air di dalam kuali tidak pernah habis, apalagi sampai kosong sama sekali. Ember demi ember air digunakan untuk menempa besi, tetapi air di dalam kuali tetap sama. Nenek si melihat keraguan di matanya dan merasa bahwa teladannya salah, dan segera mengoreksi dirinya sendiri, kamu tidak akan berpikir bahwa pot pecah di luar pintu apotek juga merupakan harta karun, kan? Kinmu melihat pot-pot pecah di luar pintu apotek. Tanaman obat yang tidak dikenal ditanam di dalam pot-pot pecah itu, bersama dengan beberapa serangga kecil seperti laba-laba, ulat sutra, dan kelabang. Ketika desa itu banjir tadi, air telah masuk ke dalam pot-pot yang menyebabkan beberapa serangga merangkak keluar dan mulai berkelahi di dalam pot. Tiba-tiba seekor laba-laba hitam terbang dengan marah dan tubuhnya terbakar. Laba-laba itu kemudian tumbuh menjadi seukuran meja dan mulai menyemburkan api ke serangga-serangga kecil lainnya. Di tengah api, beberapa ulat sutra emas menumbuhkan sayap dan menjadi sepanjang satu kaki. Mereka kemudian terbang keluar dari api dan mulai menggigit tubuh laba-laba itu. Sang apoteker menjulurkan kepalanya dan mencaci, menyebabkan serangga-serangga itu segera menyusut kembali ke tubuh kecil mereka dan tetap berperilaku baik di dalam panci. Kecurigaan Kinmu bertambah saat nenek si tersenyum paksa dan bergumam, ini semua kejadian biasa, dan tidak ada yang luar biasa tentangnya. Kinmu mencoba menyelidiki lebih jauh,
"Nenek, apakah orang-orang di luar sana juga bisa terbang seperti kakek buta?" Nenek Si menganggukkan kepalanya, "Orang-orang di luar sana semuanya bisa terbang." Kinmu bertanya, "Apakah orang-orang di luar semua tubuh roh seperti orang-orang di desa kita?" "Mereka semua adalah tubuh roh." "Apakah orang-orang di luar sama kuatnya dengan orang-orang di desa kita?" "Sangat kuat. Kalau tidak, nenek dan yang lainnya tidak akan terpaksa bersembunyi di reruntuhan besar. Jangan selalu berpikir untuk lari keluar dan berhati-hatilah agar tidak kehilangan nyawa. Orang-orang di luar jauh lebih ganas daripada si buta." Kinmu merasa ragu dengan perkataan nenek. Jika orang-orang di luar reruntuhan besar sekuat yang dikatakan nenek Si, bukankah tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan? Di tepi sungai, Kripel membersihkan mayat-mayat dan mempersiapkannya untuk peti mati. Sambil memukul-mukul potongan kayu untuk mengamankan tutup peti mati, ia mendorong peti mati ke sungai, membiarkan sungai membawanya ke hilir. Dengan arus yang deras dan terumbu karang yang terendam di hilir, peti-peti mati ini akan kesulitan mengalir ke sungai. Di tengah perjalanan, peti-peti mati itu mungkin akan hancur dan berubah menjadi makanan ikan. Sekte Sungai Li mungkin akan terhapus dari perbatasan selatan. Kripel menatap peti mati yang melayang di kejauhan dan berkata pelan, "Pemimpin sekte sudah mati, dan para ahli di sekte juga sudah mati. Sulit bagi sekte ini untuk terus bertahan hidup. Yang sedang kupikirkan sekarang bukanlah masalah ini." Matua menggelengkan kepalanya sambil melihat ke kejauhan, "Aku sedang memikirkan orang nomor satu di bawah dewa. Karena Mu Beifeng adalah kepala gubernur prefektur 5 Tunas di perbatasan selatan dan direkrut oleh guru Kekaisaran Perdamaian Abadi secara pribadi, apakah itu akan membuatnya khawatir karena dia dan 5 tetua Sungai Li sudah mati?" Kripel menggelengkan kepalanya dan menegaskan tebakannya, "Dia pasti akan terkejut. Tapi dia tidak akan berani memasuki reruntuhan besar." Outma menatapnya, "Jangan lupa, seorang pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap reruntuhan besar, tetapi dia memiliki seluruh Kekaisaran Perdamaian Abadi di belakangnya. Kekaisaran Perdamaian Abadi adalah sekte yang menyamar sebagai kekaisaran. Bagaimana mungkin raksasa seperti itu tidak mengincar reruntuhan besar? Ini adalah tempat di mana harta karun yang tak terhitung jumlahnya berada." Jantung si cacat sedikit tersentak. Mungkinkah guru Kekaisaran dan Kekaisaran Perdamaian Abadi benar-benar berani dan ingin menginjakkan kaki di tempat yang aneh dan mengerikan seperti reruntuhan besar? Namun Outma sebagian benar, Eternal Peace Empire memang sebuah sekte yang menyamar sebagai sebuah kekaisaran. Kekaisaran Perdamaian Abadi membangun kekaisaran seni bela diri dan memerintahnya dengan seni bela diri. Para pejabat memiliki 9 pangkat dan 18 tingkatan. Dari guru kekaisaran tingkat pertama hingga akademisi istana tingkat 9 semuanya terlahir dari seni bela diri. Yang lainnya adalah guru sekte, pemimpin klan, atau pemimpin sekte. Adapun para prajurit kekaisaran ini, mereka semua adalah praktisi bela diri yang hebat dalam pertempuran. Secara eksternal, mereka dapat menyerang kota-kota dan menaklukkan wilayah, sementara mereka juga mampu meredam pemberontakan secara internal. Mereka jelas merupakan kekuatan yang tidak dapat diperhitungkan. Ketika sebuah sekte menyamar sebagai kekaisaran dan menggunakan metode kekaisaran untuk memerintah wilayah mereka, semua sumber daya akan dikonsolidasikan menjadi satu sementara semua sekte lain, praktisi seni bela diri, praktisi seni dewa di kekaisaran yang telah menyerah juga akan diperintah dan harus memberikan layanan mereka kepada kekaisaran. Dengan cara ini, seberapa kuat dan mengerikan kekaisaran itu nantinya? Dalam beberapa tahun terakhir, Kekaisaran Perdamaian Abadi terus memperluas wilayah kekuasaan mereka, tumbuh semakin besar. Mereka telah mencaplok sekte-sekte seperti Sekte Sungai Li dan juga berbagai negara kecil. Dan hari ini, wilayah Kekaisaran Perdamaian Abadi telah meluas hingga ke perbatasan reruntuhan besar, namun kemajuan mereka tertahan oleh reruntuhan besar. Yang menghentikan kekaisaran ini adalah kegelapan aneh di reruntuhan besar. Setiap kali malam tiba, kegelapan aneh akan menyerbu dan siapapun yang memasuki kegelapan itu pasti akan mati, membuat Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak berani memasuki reruntuhan besar. Lebih jauh lagi, itu bukan satu-satunya bahaya di reruntuhan besar. Ada banyak sekali binatang aneh dan kejadian aneh, membuat tempat-tempat menjadi tidak menyenangkan. Jika Imperial Preceptor dan Eternal Peace Empire ingin memindahkan pasukan mereka ke reruntuhan besar, itu tidak akan sesederhana itu. Namun, bahaya di reruntuhan besar tidak cukup untuk menakuti Imperial Preceptor. Kripel sangat mengenal pria ini dan kepribadiannya, lagi pula, dialah yang telah memotong kakinya. Tidak ada hal yang begitu menakutkan yang dapat membuatnya takut atau bahaya apapun yang dapat menghentikan langkah pria ini. Dia pasti akan memasuki Great Ruins. Mungkin pria itu telah mengarahkan pandangannya ke reruntuhan besar yang luas dan berbahaya.
Desa itu segera kembali tenang. Air dari Sungai Li yang kecil dengan cepat diserap oleh tanah. Pada hari kedua, tanah telah mengering karena terik matahari dan menjadi sangat keras. Kali ini, Kinmu menerima kantong pedang milik murid sekte Sungai Li, Qian Qiu. Kantong pedang itu panjangnya 6 kaki dan tidak terlalu besar. Kantong itu terbuat dari kulit buaya kecil dan memiliki ikat pinggang untuk diikatkan di pinggangnya. Ada juga 2 tali bahu untuk membawanya di punggungnya. Mengarahkan ki vitalnya ke kantung pedang, mulut buaya akan terbuka dan mengeluarkan sarung dan gagang pedang. Ketika seorang praktisi bela diri berhasil membentuk ki menjadi benang dan melilitkannya di gagang pedang, ia dapat menghunus pedang dan menggunakan ki untuk memanipulasi pedang. Setelah pedang pertama terhunus, gagang pedang kedua akan muncul di sarungnya. Setelah pedang kedua terhunus, pedang ketiga akan muncul. Itulah sebabnya mengapa disebut kantong pedang. Sekte Li Jiang adalah sekte pedang di perbatasan selatan. Mereka memiliki cara unik dalam menempa pedang. Pedang induk disembunyikan di dalam kantung pedang dan pedang induk ini tidak dapat digunakan karena telah menyatu dengan kulit buaya kecil. Semua pedang yang ditarik dari kantung pedang adalah pedang anak-anak. Kinmu mencobanya dan berhasil menarik 28 pedang anak-anak. Total ada 35 pedang termasuk 7 pedang yang telah dipatahkannya. Adapun rahasia bagaimana sekte Li Jiang berhasil menyembunyikan 35 pedang di kantong pedang kecil, dia sama sekali tidak tahu. 28 pedang tidaklah terlalu berat bagi Kinmu. Di tubuhnya terdapat banyak pemberat besi yang bahkan diikatkan di dada dan pinggangnya. Dikombinasikan dengan sepatu bot besi di kakinya, beratnya lebih dari 100 pon, yang kira-kira sama dengan berat kantong pedang. Kinmu menganggap membawa kantong pedang sebagai bentuk pelatihan, menyelamatkannya dari beban besi dan memudahkannya bergerak. Namun, ia tidak dapat menggunakan ki untuk mengendalikan pedang. Karena penguasaan pedang Sungai Li terlalu teliti dan teknik pengendalian pedangnya belum mencapai standar itu. Andai saja aku bisa mempelajari penguasaan pedang Sungai Li. Kinmu mendesah tanpa suara. Penguasaan pedang Sungai Li sangat rumit, terutama teknik rantai pedang mereka yang luar biasa tak tertandingi. Matua, tukang daging, si cacat, apoteker, dan si buta sama sekali tidak tahu apa-apa tentang keterampilan pedang. Si bisu memiliki peti berisi pelet perak dan nenek si juga memiliki sesuatu seperti pelet perak. Jika pelet perak itu adalah pelet pedang, mereka pasti ahli dalam keterampilan pedang. Namun, ketika Kinmu bertanya kepada nenek si, dia menolak untuk mengajarinya. Si bisu juga melambaikan tangannya dengan penuh semangat seolah-olah dia takut akan sesuatu. Si bisu diam-diam memberitahunya melalui isyarat tangan, jangan meminta siapapun untuk mengajarinya keterampilan pedang sekarang karena seseorang yang lebih baik menunggunya di masa depan. Jika dia belajar keterampilan pedang sekarang, orang itu tidak akan mengajarinya di masa depan. Kinmu tidak tahu siapa orang itu jadi dia hanya bisa mengesampingkan masalah ini. Dia masih belum menguasai sepenuhnya sirkulasi ki vital, misalnya, keterampilan tinju Outma. Dia masih belum berhasil membuat sirkulasi penuh ke seluruh tubuhnya saat melakukan serangan. Mengedarkan ki vital ke seluruh tubuh dapat meningkatkan batas tubuh hingga potensi maksimalnya dan memacu kekuatan, kelincahan, serta reaksi seseorang hingga ke titik ekstrim. Setelah Thundercelap Strikes dikultivasikan ke ranah yang mendalam, setiap serangan dari telapak tangan dan kepalan tangan akan mengeluarkan suara dan kekuatan guntur. Dia hanya bisa mengandalkan mudra kekuatan perkasa Dewa Iblis untuk menghasilkan guntur di telapak tangan dan bukan dengan Thundercelap Strikes. Jika ia berhasil mencapai langkah ini, ia akan dapat menerima pedang dengan tangan kosong tanpa cedera telapak tangan saat menghadapi praktisi seperti Qian Qiu di masa mendatang. Kamu tidak punya pengalaman tempur yang sebenarnya. Outma datang ke sisi Kinmu dan berkata pelan, kultivasimu jauh lebih tinggi daripada murid sekte Sungai Li. Keterampilan tinju, keterampilan kaki, keterampilan pisau, keterampilan tongkatmu semuanya lebih kuat daripada penguasaan pedang Sungai Li miliknya. Namun, gerakan anggota tubuhmu terbatas saat melawannya sehingga kau tidak dapat melakukannya dengan benar. Kinmu menganggukkan kepalanya berulang kali sebagai tanda setuju. Ia juga merasa keterampilan pedang Qian Qiu rumit dan bahkan teknik pedangnya berada di luar dugaannya. Di sisi lain, reaksinya hanya pas-pasan saat menangkap pedang itu. Kalau dipikir-pikir sekarang, Qian Qiu tidak sekuat yang dia kira sebelumnya. Membelah 7 pedang dengan satu pisau dan menarik jiwanya ke telapak tangannya menggunakan mudra kebebasan iblis menunjukkan bahwa kultivasi ki vital Kinmu jauh lebih kuat daripada Qian Qiu. Matua melanjutkan, tanpa pengalaman dalam pertarungan sesungguhnya, akan sulit bagimu untuk mengeluarkan kekuatan penuhmu. Inilah alasan mengapa 5 tetua Sungai Li membawa murid-murid mereka ke reruntuhan besar untuk berlatih.
Seseorang tidak akan pernah bisa menjadi ahli jika dia hanya bersusah payah berkultivasi dalam pengasingan. Oleh karena itu, Kinmu menunjukkan ekspresi penuh harap. Dia telah lama menunggu persetujuan dari Matua dan Nenek Si untuk pergi berburu sendiri, dan sekarang kesempatan itu akhirnya tiba. Karena itu, aku, Nenek, Blind, dan yang lainnya telah mengambil keputusan setelah berdiskusi. Pak Tua Ma berkata dengan serius, kamu bisa datang ke Pekan Raya Kuil bersama kami. Pergi ke Pekan Raya Kuil. Kinmu menampakkan ekspresi kecewa dan bergumam, tidak bolehkah aku pergi berburu? Matua tersenyum dan menepuk bahu kecilnya, pergi ke pasar malam juga ujian. Jika kamu lulus ujian, kamu bisa pergi berburu sendirian. Jadi, berusahalah sebaik mungkin. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pekan Raya Kuil merupakan pertemuan besar di desa tetangga. Dia pernah mendengar Nenek Si membicarakannya sebelumnya, bahwa Pekan Raya Kuil selalu diadakan pada hari pertama dan ke-15 bulan lunar. Desa-desa tetangga dalam radius 100 mil akan menghadiri pertemuan tersebut dan membawa semua barang dagangan mereka untuk diperdagangkan. Setiap kali hari raya kuil tiba, Matua, tukang daging, si buta, si bisu, si nenek si tuli, dan si apoteker akan pergi ke kuil nenek yang berjarak 7 mil. Namun, mereka tidak pernah mengizinkan Kinmu menghadiri pekan raya kuil di kuil nenek dan menyuruhnya tinggal untuk menemani kepala desa dan si cacat. Si cacat lebih menderita darinya. Nenek Si berkata si cacat suka mencuri dan melarangnya menghadiri pekan raya kuil karena dia takut si cacat akan menyapu bersih seluruh pekan raya kuil. Dibandingkan menghadiri pameran kuil, Kinmu sebenarnya lebih suka pergi berburu. Masih ada 2 hari lagi dari pekan raya kuil, jadi Kinmu terus berkultivasi dan terkadang pergi ke istana pendekan malapetaka untuk bertarung dengan kera iblis. Saat senggang, ia akan membantu di bengkel apoteker dan belajar cara membuat pil penguat vitalitas. Apoteker juga telah memelihara beberapa burung yang diselimuti api dan akan terbang dari luar jendela untuk membantu meramu obat. Setelah merusak lusinan obat-obatan spiritual, wajah apoteker mulai berubah menjadi hijau. Untungnya Kinmu telah meramu tungku obat-obatan spiritual, menenangkan ekspresi apoteker. Kinmu segera membawa tungku pil penguat vitalitas yang dapat meningkatkan vital ki naga hijau dan bergegas menuju istana penekan malapetaka dengan penuh semangat. Apoteker ingin mengingatkannya untuk memeriksa apakah pil penguat vitalitas aman dikonsumsi, tetapi setelah beberapa saat berpikir, dia tidak mengatakan apapun. Saya juga lupa memeriksa apakah energi obat aman untuk dikonsumsi sebelumnya. Apoteker berpikir dalam hati, karena kera iblis itu besar, dia tidak akan mati meskipun memakannya. Seharusnya tidak apa-apa, biarkan saja. Namun, setiap pil yang dibuat Muer hampir sebesar kepalan tangan, apakah kera iblis itu benar-benar tidak akan mati karena memakannya? Makan, kuat. Di istana penekan malapetaka di lembah, Kinmu mengeluarkan pil penguat vitalitas yang telah ia buat. Sambil menggoyangkan pil seukuran kepalan tangan itu ke arah kera iblis, ia berkata, kuat, kuat. Kera iblis menggaruk kepalanya dan mengambil pil penguat vitalitas ke tangannya. Setelah menelannya, tidak ada reaksi apapun sehingga ia bingung, kuat. Tiba-tiba, iblis itu menjadi gila dan rambut di sekujur tubuhnya mulai tumbuh dengan kecepatan yang gila. Tunas pohon juga tumbuh di kepalanya dan menjadi cabang pohon yang besar, yang seharusnya berasal dari benih yang hinggap di rambut kera iblis dan terstimulasi oleh pil penguat vitalitas. Tubuhnya juga tumbuh liar karena otot-ototnya terus membengkak. Tulang-tulangnya juga menjadi lebih tebal, menyebabkan kera iblis itu melolong karena membesar. Saat ia mulai menghancurkan segalanya, Kinmu maju untuk menghentikannya tetapi ia terbanting ke tanah. Pukulan kedua kera iblis itu ke tanah memantulkan Kinmu ke atas dari tanah dan ia diberi pukulan lagi. Di tengah lolongan kera iblis, Kinmu menyerbu kembali dan keduanya mulai bertukar pukulan, menghancurkan batu-batu di sekeliling mereka. Setelah mengonsumsi pil penguat vitalitas yang dibuat Kinmu, fisik kera iblis itu menjadi lebih besar dan kuat. Kekuatannya juga meningkat pesat, membuat Kinmu kewalahan oleh kekuatannya, tidak ada tandingannya sama sekali. Kinmu kemudian dipaksa mengubah ki vitalnya menjadi atribut api. Saat ki vitalnya yang mendidih beredar di seluruh tubuhnya, tanda naga besar muncul di punggungnya. Keempat anggota tubuh naga itu terhubung ke keempat anggota tubuhnya dengan cakar naga yang terletak tepat di telapak tangannya, serasi dengan jari-jarinya. Naga api 5 cakar. Atribut api ki vital diklasifikasikan sebagai Vermilion Bird Vital Ki, namun, Kinmu tidak memiliki Vermilion Bird Spirit Embryo dan memiliki embrio roh berbentuk manusia sebagai gantinya. Tanda naga yang muncul di punggungnya bukan karena ki vitalnya tetapi merupakan efek dari Thundercelap Eight Strikes yang diberikan Old Ma kepadanya.
Sirkulasi ki vital dari 8 serangan petir matua sangatlah mendalam karena jalurnya membentuk tanda naga yang menyebar ke seluruh tubuh. Jika 8 serangan petir dilakukan oleh matua dengan tubuh roh naga hijau, ki vital dengan atribut kayu dan petir akan mengubah tanda naga di punggung menjadi berwarna hijau dengan kilat yang saling terkait. Akan tetapi, karena Kinmu belum melatih ki vital naga hijaunya, ia hanya bisa menggunakan ki vital burung vermilion sehingga tanda naga di punggungnya memiliki awan api. Hanya ketika dia melancarkan 8 serangan petir, awan api akan muncul di tubuhnya. Selama dia berhenti melakukannya, tanda aneh ini akan berangsur-angsur memudar dan lenyap. Sirkulasi ki vital Kinmu meningkatkan kekuatannya dalam jumlah besar dan akhirnya ia mampu bertarung dengan kera iblis. Akan tetapi, karena kera iblis itu sudah gila, semua serangannya tidak masuk akal dan meskipun itu berarti ia akan terluka, ia tetap harus menghajar Kinmu. Saat keduanya penuh memar dan terengah-engah sambil berbaring tak bergerak di tanah, pertarungan berhenti. Cabang pohon besar di kepala kera iblis itu telah tumbuh setebal tong air dan di atasnya tumbuh buah-buah merah. Pohon itu tidak tumbuh lebih jauh lagi ketika energi obat dari pil penguat vitalitas telah habis. Benar-benar ada masalah dengan pil penguat vitalitas yang dibuat Kinmu. Energi obatnya terlalu kuat dan kasar, alih-alih lembut dan halus. Kera iblis itu selamat dari dampak energi obat hanya karena kekokohan tubuhnya. Bagi semua praktisi alam embrio roh lainnya, mereka mungkin akan mati karena ledakan tubuh. Sekarang energi obatnya telah habis, tubuh kera iblis itu perlahan menyusut tetapi masih lebih tinggi dan lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini membuat Kinmu merasa bahwa pil penguat vitalitas yang dibuatnya memiliki beberapa masalah. Namun, dari kinerja Devil AP, masalahnya seharusnya tidak terlalu besar. Kalaupun ada masalah, itu adalah masalah yang positif. Ia memetik buah dari pohon buah di kepala kera iblis dan memakannya setelah mengupas kulitnya. Buahnya manis dan menyegarkan dengan sedikit aroma obat. Kera iblis itu duduk dan mencabut pohon besar yang ada di kepalanya. Akar pohon itu tumbuh di seluruh wajahnya, dan setelah mencabutnya, ia mengambil seikat daun dan buah untuk dimakan perlahan. Kinmu menyerahkan pil penguat vitalitas yang tersisa dan memperingatkannya, kamu hanya bisa memakan 1 pil dalam 1 waktu dan tidak boleh lebih. Selain itu, jika kamu ingin bertarung, carilah binatang buas lain untuk dilawan dan jangan hancurkan istana pendekan malapetaka. Mata kera iblis berbinar dan segera menyimpan pil penguat vitalitas sambil menganggukkan kepalanya. Pil penguat vitalitas yang dibuat Kinmu terlalu besar. Pil yang dibuat apoteker hanya seukuran ibu jari sementara miliknya seukuran kepalan tangan karena kurangnya pengalaman. Oleh karena itu, hanya ada lebih dari 20 pil dalam kelompok ini. Kinmu pergi sambil merasa tenang. Kera iblis menunggunya pergi dan kemudian segera mengambil pil penguat vitalitas yang sangat besar dan bergegas dengan penuh semangat ke wilayah binatang buas terdekat untuk membalas dendam. Binatang aneh di sebelah adalah musuhnya. Dulu ia sering menyerbu wilayah kera dan menyambar binatang buas untuk mengisi perutnya. Baru-baru ini ia berhenti menyerbu wilayah kera hanya karena ia telah dipukuli oleh kera beberapa kali dan telah melihat jejak telapak tangan Kinmu yang terukir di tebing, mengetahui bahwa masih ada 1 pemilik lagi di sini. Kera iblis menyerbu ke wilayah musuhnya dan menelan pil itu sebelum menyerbu ke arah musuhnya sambil berteriak. 2 hari kemudian, akhirnya tibalah hari pekan raya kuil. Nenek Si membawa gulungan kain sementara Matua membawa perabot baru yang telah dibuatnya. Apoteker membawa keranjang obatnya dan Jagal memuat binatang aneh yang ditangkap si Cacat kemarin ke dalam kereta. Jagal seharusnya menyembelih daging untuk dijual sementara si Cacat melakukan kasir, yang jelas-jelas membagi pekerjaan mereka. Si Bisu juga membawa tungku dan peralatan pandai besinya sementara si Tuli membawa kuas, tinta, dan kertasnya. Setelah memanggil Kinmu, semua orang naik kereta sapi dan menuju ke kuil nenek. Kereta sapi itu penuh dengan barang-barang saat bergerak menuju kuil nenek. Kinmu sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat mengendarai kereta sapi itu. Mengunjungi pasar malam kuil menarik baginya ketika ia masih muda, tetapi sekarang setelah ia memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman, pasar malam kuil tidak semenarik sebelumnya. Namun, ketika dia sampai di kuil nenek, Kinmu terkejut. Pasar malam di kuil itu ternyata lebih ramai dari yang dia kira. Di reruntuhan sekitar kuil nenek, ada pasar malam yang panjangnya 3 mil dan ada banyak kios di mana-mana. Pasar itu ramai dengan aktivitas orang-orang yang berjalan ke sana kemari. Orang-orang ini bukan hanya dari beberapa desa dalam radius 3 mil, tetapi dari semua desa dalam radius 100 mil. Lebih dari separuh penduduk desa berkumpul di sini. Di peta istana pendekan malapetaka, tempat ini disebut Istana Sirius, bukan kuil nenek. Kinmu bingung mengapa tempat ini disebut kuil nenek.
Saat kereta sapi melaju memasuki pasar, Kinmu melihat berbagai barang langka dan aneh ditaruh di kios-kios kecil. Bahkan ada orang yang menguleni permen, memasak, dan melakukan atraksi seperti menyemburkan api. Ada pula yang menjual binatang aneh, biji besi, perhiasan, anak perempuan mereka, dan lain sebagainya. Saya dan putri saya berasal dari desa keluarga sapi dan pernah singgah di sini. Kami tidak menginginkan gelar atau uang. Hanya saja putri saya sudah mencapai usia menikah dan belum punya calon suami, jadi saya ingin mencari menantu laki-laki melalui kompetisi bela diri dan berharap bisa menemukan pria baik dengan keterampilan bela diri yang luar biasa. Kinmu melihat suasana di depan cukup ramai dan menghentikan kereta sapinya untuk melihat-lihat. Ternyata orang-orang sedang mengadakan kompetisi bela diri untuk mencari calon pengantin pria. Para pria dan wanita bertarung dengan sengit di arena. Kinmu kehilangan minat setelah beberapa kali melihat dan terus maju, hanya untuk melihat ada beberapa arena seperti itu di kuil nenek. Arena-arena ini dibangun di atas tanah liat dan di arena-arena itu ada pemuda-pemuda dari berbagai desa yang semuanya adalah praktisi. Tentu saja, ada juga pria-pria tua dan berambut abu-abu yang melompat ke dalam arena untuk berpartisipasi tetapi terlempar sementara para penonton berdesis di bawah. Beberapa desa memiliki jumlah laki-laki yang lebih sedikit, oleh karena itu kompetisi bela diri ini diadakan untuk mencari menantu yang bisa tinggal bersama mereka. Nenek Si memperingatkan Kinmu, menjadi menantu mereka berarti kamu harus tinggal bersama mereka sehingga kamu tidak bisa naik. Kinmu menganggukkan kepalanya tetapi tangannya gatal ingin berkelahi. Blind tertawa, tidak apa-apa bahkan jika Kinmu menang. Asalkan dia mengalahkan semua orang di arena ini, dan menikahi beberapa lusin gadis. Nenek menatapnya tajam dan si buta menutup mulutnya serta tidak berani melanjutkan. Desa lansia cacat memiliki lokasi tetap untuk kios-kios mereka di kuil nenek. Tidak lama kemudian gerobak sapi telah tiba di depan kios-kios ini. Kinmu membantu si tukang daging menyiapkan tempat pemotongan dagingnya sebelum membantu si tua Ma memindahkan perabotannya. Setelah selesai memindahkan, ia kemudian membantu si bisu menyiapkan tungku besinya dan nenek Si menyiapkan meja jahitnya sebelum membantu si buta menyiapkan tintanya dan menggantungkan syair-syairnya. Setelah semua persiapan selesai, Kinmu melihat si buta duduk di depan meja dengan spanduk tergantung di tongkat bambunya. Di spanduk itu ada beberapa kata berikut, 6 garis putus-putus dan garis padat dari 8 trigram ramalan, hindari malapetaka dengan meramal. Kinmu berpikir dalam hati, kakek si buta juga tahu cara meramal. Apoteker juga mendirikan kios obatnya di samping sementara jagal telah mengiris perut binatang aneh itu dan mulai menggantung dagingnya. Dengan penduduk desa yang berteriak meminta dagangan, mereka seperti orang biasa lainnya. Muer, ada arena kosong di samping, sampaikan beberapa kata ini. Dengan beberapa goresan cepat, si tuli telah menulis beberapa kata untuk Kinmu dan berkata kepadanya, setelah kau menggantungnya di sana, jangan turun lagi dan berdiri saja di arena. Ini urusanmu hari ini. Jika kau masih berdiri di arena setelah matahari terbenam, kami akan menganggapmu telah lulus ujian. Kinmu melihat rangkaian kata yang berbunyi, yang tak tertandingi yang membelah sungai, menyapu bersih 800 desa di reruntuhan besar. Masih ada gulungan horizontal lain yang bertuliskan, nomor 1 di alam embrio roh. Kinmu melihat ke arena dan ada 2 pilar kayu yang berkilauan terang. Di tengah pilar ada sebuah prasasti horizontal yang kosong, seharusnya disitulah ia harus menempelkan gulungan-gulungan horizontal. Kakek tuli, apakah aku akan dipukuli sampai mati? Kinmu menoleh untuk bertanya pada kakek tuli. Pada saat itu, ia melihat si tunarungu mengeluarkan spanduk lain yang bertuliskan, bertaruh untuk meraup untung, sekali bertaruh tidak ada kembaliannya. Si tunarungu rupanya telah mencoba meraup untung melalui pertarungannya. Sementara itu, Nenek Si sudah memasang taruhan di kios taruhan blind. Apoteker dengan gembira meletakkan obat-obatannya di kios sambil menunggu praktisi yang terluka turun dari arena. Matua membuat kruk dan tandu sementara jagal menjual darah naga banjir yang berharga yang merupakan obat ajaib untuk memperkuat tubuh. Wajah Kinmu langsung berubah hitam. Orang-orang tua yang bengkok ini terlalu pandai berbisnis. Tulis pemberitahuan lain, hanya praktisi alam embrio roh yang diizinkan naik. Nenek Si memikirkannya sejenak, apa yang terjadi jika seorang praktisi seni dewa muncul dan langsung memukuli Muer sampai mati.